Jam bergulir. Seharian ini Zeon menghabiskan waktunya bersama dengan Riley. Mengelilingi mansion, membicarakan banyak hal, tertawa bersama. Sampai seolah lupa bahwa dia adalah seorang mafia. "Kenapa wajahmu seperti itu?" tanya Zeon, saat dilihatnya Irish yang nampak cemas. Bahkan sejak tadi Irish terus meremat kedua tangannya sendiri. Mereka hendak menuju meja makan, untuk makan malam bersama dengan anggota Darkness yang lain. Dan sebelum menjawab pertanyaan Zeon itu, Riley lebih dulu menghentikan langkahnya hingga membuat mereka berdua sama-sama berhenti saat baru tiba di ruang tengah lantai 1. "Manajerku di klub malam Fan Night pernah mengatakan bahwa aku harus melayani Tuan Zeon dan Tuan Liam dengan baik. Wah, waktu itu aku tidak tahu siapa kalian, manajer hanya mengatakan bahwa kalian berdua adalah orang yang paling berpengaruh di kota Servo." Aku kira." Riley menjeda ucapannya, seolah tak bisa melanjutkan kalimat selanjutnya. Zeon sangat paham kemana arah pembicaraan Irish, apalagi mereka baru saja keluar dari ruang perlengkapan senjata di markas ini. Zeon baru saja membeli pistol baru dan tadi memeriksanya, dia mengajak Irish pula. Gadis lugu itu pasti bertanya-tanya sebenarnya apa pekerjaan Zeon dan Darkness. Tanpa banyak kata Zeon menarik pinggang Irish untuk didekapnya erat. "Tidak perlu tahu banyak hal, cukup tahu saja bahwa aku akan sangat mencintai kamu," ucap Zeon. Sumpah, dia sendiri bahkan tak menyangka bisa bicara semanis ini. "Kosongkan pikiranmu," ucap Zeon lagi. Dia menangkup wajah Irish dengan kedua tangannya, lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan seolah berusaha membuang semua pikiran di otak gadis ini. "Jangan pikirkan apapun, kenapa aku punya banyak senjata, kenapa aku punya banyak anak buah dengan tatapan mata yang tajam dan tubuh penuh tato, jangan pikirkan apapun. Mansion ini adalah rumahmu, cukup pikirkan itu saja," jelas Zeon panjang lebar. "Sekarang kita makan, ya? Setelahnya beristirahat, aku sudah tidak sabar ingin memeluk tubuhmu." "Tunggu dulu," cegah Riley saat Zeon hendak menarik tangannya dan mulai menuju dapur. Riley belum selesai bicara. "Apalagi sayang," rengek Zeon. Karima salah satu anak buah Zeon dan tanpa sengaja melihat adegan itu pun semakin menajamkan matanya. Perubahan yang terjadi pada Zeon sangat drastis, dan hal itu membuatnya tak suka. Firasatnya mengatakan akan ada sesuatu hal yang buruk. Jadi Karima menghentikan langkahnya di sudut ruangan, dia mengintip keduanya. "Tapi janji hanya peluk ya? Jangan yang lain," cicit Riley, bicara seperti berbisik, namun berucap tepat di wajah Zeon, bukan di telinga pria itu. Zeon seketika tergelak. "Mana bisa hanya peluk, kali ini aku akan melakukannya dengan pelan," balas pria itu, menjawab dengan berbisik pula. Riley seketika menunjukkan wajahnya yang masam, seharian ini dia nyaris saja terpesona dengan semua sikap manis Zeon. Tapi nyatanya pria itu ada maunya, tetap saja menjadikan dia sebagai pelampiasan. Riley cemberut dan Zeon malah jadi semakin cemas. "Ayo," ajak pria itu, menarik Irish menuju meja makan. "Zeon, apa besok aku boleh pergi? Aku punya janji bertemu dengan temanku," ucap Riley, bicara santai sambil memeluk lengan pria itu. "Siapa temanmu? Bertemu di mana? Aku akan antar." "Kalau begitu antar saja dan lihat sendiri besok," balas Riley dengan riang. Senyum Irish itu seperti menular pada Zeon, hingga pria yang biasanya berwajah dingin kini jadi tersenyum sangat lebar. Membahagiakan Zeon tidak sulit, asal semua fantasinya terpenuhi. Gadis itu benar-benar mencurigakan, sebentar dia berlagak lugu, sebentar lagi dia banyak meminta ini dan itu. Batin Karima. "Tuan, bisa kita bicara sebentar?" tanya Karima, setelah mereka semua selesai makan malam dan sebelum Zeon beranjak dari kursinya. Ketika Karima bicara seperti itu, bukan hanya Zeon yang menetap ke arahnya, tapi juga Riley dan beberapa anggota lain yang ikut makan malam bersama. "Hanya berdua," ucap Karima lagi, sebelum Zeon sempat menjawab pertanyaannya yang pertama. Riley nampak mengangguk saat Zeon menatap ke arahnya, seperti sedang meminta izin dan Riley mengizinkan. Sebuah pemandangan yang makin membuat Karima berdecak kesal di dalam hatinya. Dia hanya wanita asing, lalu bagaimana bisa dijadikan seperti ratu? Geram Karima, tapi tentu saja hanya mampu dia ucapkan di dalam hati, sementara mulutnya tetap terkunci rapat. Zeon lantas bangkit lebih dulu untuk pergi menuju ruang kerjanya, sementara Karima langsung mengikuti di belakang.
Semua anggota Darkness juga berangsur meninggalkan meja makan tersebut, semuanya memberi ucapan selamat malam pada Irish. Meski wanita itu hanyalah orang asing, tapi tetap saja terasa beda, karena Zeon pun memperlakukannya dengan spesial. Katakan dengan cepat, kamu tahu kan? Ini malam yang spesial bagiku, ucap Zeon, ketika dia dan Karima sudah berada di dalam ruangan itu. Zeon bahkan tidak duduk di kursi kerjanya, dia tetap berdiri dan melenggangkan kedua tangannya di pinggang, seraya menatap Karima dengan tatapannya yang dingin. Tuan, kurasa ini terlalu berlebihan. Bagaimana bisa wanita asing itu dibawa masuk ke markas kita? Anda bisa membawanya ke hotel jika ingin memakainya, ucap Karima langsung, tanpa basa-basi. Jaga ucapanmu Karima, jangan sampai melewati batas, balas Zeon, suaranya terdengar begitu pelan, namun penuh dengan penekanan. Bahkan sorot matanya nampak lebih tajam daripada sebelumnya. Katakan satu alasan yang bisa membuatku rela dia masuk ke markas kita, jawab Karima lagi, bukan tanpa alasan kenapa dia bersikuku seperti ini. Selain bagian dari anggota Darkness, dia juga adalah wanita yang berulang kali menghabiskan malam bersama Zeon. Sangat besar harapan Karima untuk bisa jadi satu-satunya wanita dalam hidup pria itu dan jadi ratu mafia, namun harapannya itu seketika hancur ketika dia melihat Zeon membawa wanita asing itu masuk ke dalam markas ini. Kamu ingin tahu apa alasannya? Karena dia masih perawan saat pertama kali aku menyentuhnya, sesuatu hal yang tidak akan pernah bisa kamu lakukan, balas Zeon telak. Ya, ketika pertama kali mereka berhubungan Zeon bukanlah orang pertama. Dan mendengar ucapan Zeon itu, seketika Karima tergugu. Mendadak lidahnya terasa keluh untuk kembali menjawab. Dia hanya mampu terdiam saat akhirnya Zeon mengambil langkah dan keluar lebih dulu dari dalam ruangan ini, meninggalkan dia sendirian di sana. Zeon kembali ke meja makan untuk menghampiri Irish. Dari tempatnya berada sekarang dia melihat Irish yang menunduk, kembali meremat kedua tangannya yang berada di atas pangkuan. Zeon tersenyum kecil dan langsung memeluk tubuh Irish dari belakang. Riley pura-pura terkejut, lalu gugup. Ayo ke kamar kita, ajak Zeon. Riley mengangguk patuh dan Zeon langsung tersenyum dengan lebar. Liam di ujung sana kini mengepalkan kedua tangannya kuat, bukan hanya tangan kanan saja. Lakukan tugasmu dengan cepat Ril. Cepat. Geram Liam. Malam pun bergulir. Pagi ini cerah sekali, secerah senyum Zeon saat keluar dari dalam kamar. Sesuai kesepakatan, hari ini Zeon akan mengantarkan Riley untuk bertemu dengan temannya di salah satu toko baju di tepi jalan raya kota Servo. Toko baju itu tidaklah terlalu besar, ramai pengunjung dari kalangan menengah ke bawah. Kini mobil Zeon telah terparkir di depan toko baju itu. Temanku bekerja di sini, kamu ingin ikut turun? Tanya Riley dengan riangnya. Zeon menatap dengan intens, kemudian menggelengkan kepala. Tidak, aku akan tunggu di sini, jawab pria itu. Riley seketika tersenyum dengan lebar. Sudah dia duga bahwa Zeon akan menjawab seperti itu. Pria tak suka penolakan, tak suka kebohongan. Jadi Riley tetap setuju saat Zeon ingin mengantarnya, kembali menawarkan, namun berharap akan ditolak. Dan ternyata semuanya berjalan sesuai rencana. Awalnya Zeon memang berniat ingin ikut turun bersama Irish, melihat secara langsung wanitanya menemui siapa. Tapi saat melihat kejujuran yang terpancar jelas di kedua mata itu, Zeon jadi mengurungkan niatnya. Jadi ingin memberi waktu Irish untuk berdua saja bertemu dengan temannya, jadi ingin membuat Irish merasa nyaman berada di dekatnya. Terlebih semalam Irish telah sangat memuaskan dia. Sungguh, Irish adalah penghapus dahaga yang ia cari-cari. Baiklah, kalau begitu aku turun sekarang ya, aku janji tidak akan lama kok, nanti aku akan berlari untuk kembali ke dalam mobil ini, ucap Riley. Kalimat sederhana itu sudah mampu membuat Zeon tertawa dengan renyah. Sikap apa adanya Irish yang seperti ini benar-benar membuatnya jadi semakin tergila-gila. Irish tidak perlu melakukan apapun untuk membuatnya jatuh cinta, karena dengan sendirinya Zeon jatuh ke dalam pelukan wanita itu. Irish kemudian membuka pintu dan keluar, dia melambaikan tangannya dadah, lalu berlari masuk ke dalam toko baju tersebut. Dan Zeon masih terus tersenyum, bahkan setelah Irish menghilang dari pandangannya. Masuk ke dalam toko itu Riley langsung disambut oleh seorang karyawan di sana, seorang wanita bernama Becca. Hai, aku adalah temanmu, ucap Becca langsung.
Riley paham bahwa dia adalah wanita suruhan Liam. Mereka berdua langsung saling memeluk erat, bahkan langsung tertawa tanpa membicarakan apa-apa. Itu hanya sebagian dari sandiwara untuk membuat Zeon yang berada di ujung sana meyakini pertemanan mereka. Keduanya yakin, Zeon masih mampu melihat interaksi mereka melalui dinding kaca toko tersebut. "Aku ada baju baru untukmu, cobalah di ruangan ganti," ucap BK kemudian. Riley menganggukkan kepala dengan bibir yang tersenyum lebar, cukup tahu bahwa ternyata Lu yang menunggunya di ruang ganti. Sebuah gaun berwarna hitam merah maron BK berikan pada Riley, sebagai syarat wanita itu agar terlihat layak untuk masuk ke dalam ruangan ganti. Riley tanpa mengulur waktu langsung menuju ke sana, membuka pintu dan buru-buru masuk, lalu menguncinya rapat-rapat. Dan ketika dia berbalik, Riley langsung bersih tampak dengan kedua mata elang itu. Mata milik Liam. Senyum yang beberapa saat lalu masih terukir di bibir Riley, kini dalam sekejap hilang sudah. Jika di hadapan Zeon, Riley bisa bersikap ceria karena dia itu adalah bagian dari sandiwara. Namun ketika berhadapan dengan Liam seperti ini, Riley akan tunjukkan apa yang sebenarnya dia rasakan di dalam hati. Perasaan dingin yang seperti mati rasa. Bukankah Liam berulang kali melarangnya untuk menggunakan perasaan dan hanya menggunakan otak? Maka baiklah, Riley akan benar-benar melakukannya seperti itu. "Jangan mengulur waktu, cepat berikan topeng baruku," ucap Riley, suara dan tatapannya sama-sama dingin. Dia tak ingin Zeon menunggu terlalu lama dan berakhir curiga. Namun sikap yang seperti itu membuat Liam merasa geram di dalam hatinya. Di saat bersama dengan Zeon, Riley nampak begitu manis dan manja. Tapi lihatlah sekarang, wanita itu begitu dingin. Namun lidah Liam terasa keluh untuk menyuarakan tentang apa yang ada di dalam hatinya itu. Otak dan hatinya seolah tak seirama. "Lepas topeng itu dan cuci wajahmu, aku akan memasangkannya," balas Liam. Setelah cukup lama dia diam dan hanya menatap Riley dengan tatapan yang entah. Riley yang tak ingin mengulur waktu pun langsung menuruti ucapan Liam itu. Dia melepas topeng Irish dan segera mencuci wajah. Lalu duduk di sofa yang ada di sana dan menghadap ke arah Liam. "Cepatlah," ucap Riley, terus bicara dengan suaranya yang dingin, bahkan raut wajahnya nampak begitu datar tanpa ekspresi. Liam membuang nafasnya dengan kasar, seketika merasa ingin membunuh seseorang. Liam menarik kursi dengan kasar dan duduk tepat di hadapan gadis berwajah dingin itu. Dia tak mau kalah, Liam pun menunjukkan wajahnya yang lebih garang. "Ikat rambutmu," titah Liam. Suaranya pun terdengar begitu dingin, sama seperti selama ini ketika Riley mendengarnya. Liam memang seperti itu, jika mendadak pria itu bersikap hangat justru akan terlihat aneh di mata Riley. "Tapi aku tidak bawa ikat rambut," balas Riley cepat, karena memang seperti itulah adanya. Karena pada dasarnya dia pun lebih suka rambutnya bergerai daripada terikat. Liam lantas mengambil sapu tangannya di saku celana, lalu langsung berusaha untuk mengikat rambut panjang itu, namun kemudian tatapannya malah tertuju pada tanda merah di leher gadis ini. Dak! Seketika ada yang terasa nyeri di jantung dan hatinya. Sebagai pria yang matang, Liam sangat tahu bagaimana tanda merah itu bisa tercipta di Salah. Pasti karena ciuman pria baj asterisngan itu. "Apa ini?" tanya Liam. Dia menggenggam seluruh rambut Riley menggunakan satu tangannya, menatap dengan tatapan yang begitu tajam dan intens. Jarak di antara mereka berdua begitu dekat. Meski sudah tahu tanda merah itu apa, tapi entah kenapa mulutnya masih saja bertanya, seolah menuntut penjelasan. Kalimat pertanyaan itu lolos begitu saja dari mulutnya tanpa kendali. "Astagfirullahalazim, kenapa pula harus membahas tanda merah ini? Jelas saja itu ciuman Zeon. Cepatlah pasang topeng itu lagi, jangan membuang waktu." Riley lama-lama jadi geram sendiri. Tidak sadarkah pria ini jika waktu terus berjalan? Dan bagi seseorang yang menunggu seperti Zeon pasti akan terasa sangat lama sekali. "Aku hanya memintamu untuk mencuri data Darkness, bukan jadi jaleng sesungguhnya untuk pria itu," geram Liam. Pikirannya yang berkecamuk justru beranggapan bahwa Riley tidak menggunakan parfum pemberiannya dan justru menikmati semua permainan yang ada. "Apa maksudmu?" balas Riley. Dia tak suka pembicaraan yang ambigu. "Katakan saja semuanya dengan jelas." Namun Liam tidak menjawab dengan gamblang.
dia malah tersenyum miring hingga membuat Riley benci. Saking geramnya, Riley bahkan langsung menggigit tangan Liam yang sedang menggenggam rambutnya. Digigit dengan sangat kuat sampai pria itu gaduh kesakitan, namun tidak melepaskan pegangannya pada rambut Riley. Tidak pula menarik rambut itu agar Riley melepaskan gigitannya. "Hia, apa yang kamu lakukan?" gertak Liam setelah Riley melepaskan gigitannya, gigitan yang sampai meninggalkan luka. "Aku tahu apa yang ada di otak kotormu itu. Dasar baja asteris ngan," geram Riley. Sungguh, dia ingin segera terlepas dari pria ini. Tiap kali dia dipandang hina seperti ini selalu ada yang terluka di dalam hatinya, seperti diiris-iris secara perlahan. Setelah dia ukur, bukan Louis yang paling menyakiti hatinya, tapi Liam. Riley kemudian menarik kepala Liam untuk diarahkan ke lehernya, sisa aroma parfum itu jelas masih tersisa di sana meski sedikit. Semalam saking takutnya Riley sampai menyemprotkannya cukup banyak. Kedua mata Riley nampak merah dan mulai ada genangan air. Dia berulang kali berkedip dan memerintahkan matanya untuk jangan menangis. Riley tak ingin menjelaskan panjang lebar, cukuplah Liam tahu apa yang terjadi semalam dari aroma parfum ini. Dan Liam benar-benar menghirup dalam aroma yang ada di leher itu, benar saja, dia sedikit mencium aroma parfumnya. Hanya sedikit dan tak sampai membuatnya bereaksi. Namun setelahnya Liam tidak langsung menjauh, pria itu justru mendongak dan mencium Riley, sementara tangannya yang sejak tadi memegang rambut, kini ganti menahan tengkuk. Riley tentu terkejut, kedua matanya sontak mendelik. Dia hendak menggigit bibir Liam, namun ternyata pria itu sudah lebih dulu melepaskan. Ada senyum kecil yang terukir di sudut bibir pria itu, kecil sekali sampai Riley tak menyadarinya. Setelah berhasil mencium Riley, kini otak Liam mulai bisa berpikir dengan jernih. Ya, harusnya dia selalu ingat bahwa Riley adalah wanita yang selalu menjaga harga dirinya. Riley bukan jaleng. Dan Riley pasti akan bekerja secara profesional sesuai kesepakatan mereka. Dan sebelum Riley berontak ataupun marah, Liam dengan cepat bergerak merapikan rambut gadis ini dan mengikatnya rapi. "Diam," ucap Liam saat melihat Riley hendak membuka mulut mau protes. Riley seperti tak punya kesempatan untuk marah, apalagi Liam terus bergerak kembali memasang topeng itu. "Di pertemuan kita nanti, aku sudah ingin mendengar ada kabar baik darimu." "Paham?" tanya Liam dan Riley mengangguk. Kini topeng Irish yang baru sudah kembali terpasang. Riley juga tak ingin berlama-lama di markas Darkness, makin cepat selesai misi ini maka akan semakin bagus. Karena dengan begitu dia akan segera kembali ke Indonesia. Liam kemudian memasukkan gaun yang Riley bawa ke dalam sebuah paperback. "Bawa gaun ini bersamamu, katakan pada Zeon kamu membelinya," ucap Liam. Riley mengangguk lagi. Di ujung perpisahan mereka, seperti ada rasa yang aneh di hati Liam. Seperti tak ingin pisah. Sebuah perasaan aneh yang membuatnya merasa jijik pada diri sendiri. Kenapa akhir-akhir ini perasaan seperti itu selalu mengganggunya, membuatnya merasa tak nyaman. Riley kemudian bangkit dari duduknya, berniat langsung pergi saja tanpa pamit. Tapi Liam malah refleks menahan tangan wanita itu. "Kenapa?" tanya Riley saat dia kembali menoleh pada Liam. Dan pertanyaan sederhana itu terasa begitu sulit untuk Liam jawab. "Kenapa? Kenapa?" Sumpah, dia juga tidak tahu apa jawabannya. "Lakukan tugasmu dengan baik," ucap Liam kemudian, hanya kalimat itu bisa lolos dari mulutnya. Jawab Riley singkat, tapi Liam belum juga melepaskan genggaman tangannya. "Apalagi?" tanya Riley, mulai geram, sejak tadi Liam terlalu banyak membuang waktu. "Tidak ada," balas Liam. Akhirnya dengan hati yang terasa berat Liam pun melepaskan tangan Riley, hanya diam saat melihat wanita itu langsung keluar begitu saja dari ruang ganti tersebut. Riley berlari, dalam benaknya tak ada lagi tentang Liam. Sudah penuh dengan Zeon dan ketakutan pria itu terlalu lama menunggu. "Beka, terima kasih gaunnya," ucap Riley di antara langkah kakinya yang terus berlari. Beka yang berdiri di meja kasir hanya mampu mengangguk dengan bibir yang tersenyum. Riley terus berlari, bahkan membuka pintu toko itu dengan tergesa. "Dek!" Jantung Riley nyaris mau copot saat dia lihat Zeon sudah berdiri tepat di hadapannya. Ya, Zeon tidak lagi menunggu di dalam mobilnya,
tapi pria itu suits berdiri tepat di depan toko ini. "Zeon, maafkan aku membuatmu menunggu lama," ucap Riley. Dia melanjutkan langkah hingga lebih dekat dengan pria itu. Ya, Irish memang pergi cukup lama, sampai membuatnya keluar dari mobil. "Maafkan aku ya," ucap Riley sekali lagi, memasang wajah penuh permohonan. Namun Zeon tak langsung menjawabi ucapan itu. Dia lebih dulu memperhatikan Irish lekat-lekat, kedua matanya, hidungnya dan terakhir bibir. Melihat lipstik Irish sedikit keluar dari garis bibir. Tangan kanan Zeon bergerak naik untuk merapikan lipstik sang wanita. Riley refleks sedikit menghindar, namun dia tetap mengizinkan Zeon menyentuh bibirnya. "Lipstikmu sedikit berantakan," ucap Zeon. "Benarkah?" "Aku tidak menyadarinya," balas Riley, berusaha keras untuk bersikap biasa saja seolah tak terjadi apa-apa di dalam toko baju tadi. Dia menunjukkan wajahnya yang polos, meski sebenarnya jantung dia berdetak dengan cepat. Zeon menatap Irish makin intens, pandangannya turun ke arah leher dan melihat masih ada tanda merah buatannya semalam. Melihat itu, rasa curiga yang nyaris menguasai hatinya seketika lenyap begitu saja. Sontak tersenyum kecil dan membelai wajah Irish dengan lembut. "Ayo kita pulang," ajak Zeon kemudian dan saat itu juga Riley membuang nafasnya dengan lega karena pada akhirnya Zeon tidak memperpanjang tentang lipstik tersebut. Zeon bahkan langsung memeluk pinggang sang wanita saat mereka mulai berjalan mendekati mobil. Riley segera memeluk lengan Zeon. Jika mengingat semua yang terjadi di antara mereka berdua, harusnya hubungan ini memang terasa lebih intim. Hingga kehangatan yang terjadi bukan hanya ada di atas ranjang, namun juga keseharian. Riley memang hanya terdiam, tapi di dalam hatinya dia tak henti-hentinya mengumpat Liam. Pria itu memintanya untuk segera menyelesaikan misi ini, tapi dia juga yang nyaris membuat semuanya terbongkar. Setelah sama-sama masuk ke dalam mobil itu, Zeon pun segera mengemudikannya dan pergi dari sana. Liam masih berdiri di dalam toko baju itu, dengan kedua matanya yang seperti elang dia menatap tajam pada kepergian mobil sang musuh. "Bagaimana Tuan? Apa perlu kita jalankan rencana B?" tanya Franz. Sejak tadi dia pun ada di dalam toko itu, namun berada di tempat yang tak terlihat oleh semua orang. Liam tidak menjawab dengan kata-kata pertanyaan Franz, dia hanya menganggukkan kepalanya kecil. Melihat betapa dekatnya Riley dan Zeon, Liam jadi punya rencana lain. Di saat semua perhatian Zeon hanya tertuju pada Riley, maka Dancel akan masuk ke dalam sana, menyamar dan bertugas melumpuhkan semua perlengkapan perang musuh, lalu mereka akan menyerang. Tak perlu menunggu lama, pertarungan di antara Black Venom dan Darkness memang harus terjadi. Pemimpin di sebuah wilayah harusnya ada satu kepala, bukan dua. Kini yang mereka butuhkan bukan hanya kekuatan fisik tapi juga semua kelicikan. Saat itu juga Liam dan Franz pergi dari sana, kembali ke markas dan mulai menjalankan misi mereka yang kedua. Siang hari di markas Darkness, selepas makan siang bersama Karima menarik Irish untuk bicara berdua. Karima merasa perlu memperjelas apa statusnya wanita itu di markas ini. "Kamu hanyalah salah satu Jaleng Zeon, jadi jangan pernah bermimpi untuk bisa mendapatkan lebih," geram Karima. Dia bicara dengan nada berbisik, namun Riley mampu mendengarnya dengan jelas. Bahkan sorot mata Karima menatapnya dengan tajam penuh rasa tidak suka. Dan setelah mengucapkan kalimat ancaman itu, Karima pun pergi lebih dulu dan meninggal Irish begitu saja. Dia harus pergi sebelum Zeon mengetahui pembicaraan mereka. Melihat Irish tak ada di sampingnya, Zeon pun berbalik. Di sana dia lihat Irish hanya berdiri. Membuat pria itu jadi kembali menghampiri. "Ada apa?" tanya Zeon. Dia melihat di balik punggung Irish ada Karima yang berjalan menjauh. "Tidak ada apa-apa, lebih baik aku ke kamar saja," jawab Riley. Zeon hendak mengajaknya pergi ke ruang kerja pria itu dan pura-pura menolaknya. "Tidak, temani aku dulu, setelahnya kita ke kamar bersama-sama," balas Zeon mantap, bahkan kini menggenggam erat tangan Irish agar mengikuti langkahnya. Dia tahu pasti Karima mengatakan sesuatu kepada Irish, hingga membuat wanitanya merasa tak nyaman. Dan ditarik seperti itu oleh Zeon, Riley pun tersenyum. Dia selalu berkata tidak pada Zeon, hanya untuk diubah jadi iya oleh pria itu.